Ya, assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perhitungan kehilangan gaya-gaya prategang. Dengan anggota saya Ardia Dimas dan teman saya Doni Ishan. Untuk topik yang akan kami bahas ada satu, bagaimana kehilangan tegangan dapat terjadi. Yang kedua, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada macam reduksi gaya prategang. Yang keempat, akibat rangka. Yang kelima, akibat susut. Dan yang keenam, akibat relaksasi baja. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Doni Ishan. Silakan Doni Ishan. Kehilangan gaya prategang. Gaya prategang pada beton mengalami proses reduksi yang progresif atau pengurangan secara berangsur-angsur sejak gaya prategang awal diberikan. Sehingga tahapan gaya prategang perlu ditentukan pada setiap tahapan pembebanan, yaitu dari tahapan transfer gaya prategang ke beton sampai ke berbagai tahapan prategang yang terjadi pada kondisi beban kerja hingga mencapai kondisi ultimate. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meminimalkan kehilangan gaya prategang, yaitu yang pertama, mutu beton yang digunakan minimal 40 MPa untuk memperkecil rangka. Yang kedua, tendon yang digunakan adalah mutu tinggi yang memiliki relaksasi rendah. Selanjutnya, kategori gaya prategang. Secara umum, reduksi gaya prategang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, kehilangan elastis segera yang terjadi pada saat proses fabrikasi atau konstruksi, termasuk perpendekan atau deformasi beton secara elastis, kemudian kehilangan karena pengangkuran dan kehilangan karena gesekan. Yang kedua, kehilangan yang bergantung pada waktu seperti rangka, susut, dan kehilangan akibat efek temperatur dan relaksasi baja, yang semuanya dapat ditentukan pada kondisi limit tegangan akibat beban kerja di dalam beton prategang. Ya, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kehilangan akibat rangka. Kehilangan gaya prategang akibat rangka yang diakibatkan oleh grip dari beton ini merupakan salah satu kehilangan gaya prategang yang tergantung pada waktu atau time depend loss of stretch yang diakibatkan oleh proses penuaan dari beton selama pemakaian. Ada dua cara dalam perhitungan kehilangan gaya prategang akibat grip atau rangka, yaitu dengan satu, metode rangka dengan metode regangan rangka batas, dan yang kedua dengan metode koefisien rangka. Untuk regangan rangka batas rumusnya ada delta FCR dengan Fc sama dengan epsilon CE dikali Fc dikali ES. Sedangkan metode koefisien rangka adalah delta FCR sama epsilon CR dikali ES, atau bisa dengan P dikali F C per EC dikali ES. Untuk keterangannya ada di sini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Suatu balok prategang dimensi 250 x 400 mili dengan lintasan tendon berbentuk parabola. Sketsa penampang balok di tengah-tengah membentuk gambar seperti di bawah ini. Apabila diketahui modulus elastisitas beton segini, modulus elastisitas baja prategang segini, tendon terdiri dari 5 buah kawat, masing-masing dengan diameter 12,7 mm. Posisi tendon di tengah-tengah bentang seperti gambar di atas. Tegangan tarik dari tendon akibat gaya prategang awal Fi sama dengan 1200 Newton per mm persegi. Tegangan elastis epsilon Ce sama dengan 35 kali 10 pangkat N6 dan koefisien rangka atau Pi sama dengan 1,6. Maka hitunglah gaya prategang akibat grip dengan cara regangan rangka batas. Untuk penyelesaiannya, tahap yang pertama adalah kita menghitung penampang. Untuk penampang betonnya ini rumusnya seperti biasa, P kali L karena bentuknya persegi pinjang 400 dikali 250.
400 kali 250 sama dengan segini. Yang kedua, kita akan menghitung momen insersia dengan rumus 1/12 kali B kali H pangkat 3, di mana 250 ini dari lebar dan 400 dari tingginya. Dapatkan segini. Yang selanjutnya, section modulus yang rumusnya 1/6 kali B kali H sama 250 dari ini, 400 dari tingginya. Dan ini menghitung eksentrisitas tendon setengah kali H min M, di mana 400 adalah tingginya, sedangkan 75 adalah jarak tendon ke bawah. Dan didapati segini. Jadi total luas penampang total kabel prategang sama dengan N kali 1/4 pi R kuadrat, di mana N5 ini adalah jumlah tendonnya, dikali 1/4 pi dikali 12,7 adalah diameternya. Dan didapati segini. Yang kedua, kita akan menghitung gaya prategang awal dengan rumus PI sama dengan AK kali FI, di mana AK tadi sudah kita ketahui dan didapati segini, dan FI 1200. Jadi tegangan beton di tengah-tengah bentang balok sama dengan FC sama dengan PI per AB ditambah PI kali E per I kali E sama dengan 760/80 dibagi 100. 100 ini tadi luas penampangnya, ditambah 760/80 dikali 125, ini eksentrisitas tadi, dikali I yaitu momen insersianya, dan dikali 125 yaitu eksentrisitasnya tadi, dan dapati segini. Selanjutnya yang terakhir, kita perhitungan dengan rumus dengan regangan rangka batas dengan rumus seperti ini, delta FCR sama dengan epsilon CE kali FC kali ES, di mana epsilon CE diketahui 35 kali 10 pangkat 6 dikali 16,53 tadi FC ini, dan dikali ES nya juga dari soal, dan didapatkan hasil segini. Jadi presentase kehilangan prategang terhadap tegangan awal tendon sama dengan delta FCR per FI kali 100%, yaitu ini 115,7 dibagi 1200 dikali 100% sama dengan 9,64. Untuk 1200 ini sudah diketahui di soal. Kedua, yakni kehilangan akibat susut. Seperti yang telah dipelajari dalam beton teknologi, penyusutan beton dipengaruhi oleh yang pertama, rasio antara volume beton dan luas permukaan. Yang kedua, kelembapan relatif waktu antara akhir pengecoran dan pemberian gaya prategang. Kehilangan tegangan akibat penyusutan beton dapat dihitung dengan persamaan, yakni delta FSH sama dengan epsilon CS kali ES, di mana ES adalah modulus elastisitas baja prategang, epsilon CS adalah regangan susut sisa total beton. Untuk pratarik, epsilon CS sama dengan 300 kali 10 pangkat min 6, untuk pasca tarik, epsilon CS sama dengan 200 kali 10 pangkat min 6 per log 10 kali T plus 2, di mana T adalah usia beton atau hari pada waktu transfer gaya. Kehilangan tegangan akibat penyusutan beton juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delta FSH sama dengan epsilon SH kali KSH kali ES, di mana delta FSH adalah kehilangan tegangan pada tendon akibat penyusutan beton, ES adalah modulus elastisitas baja prategang, epsilon SH adalah susut efektif, V sama dengan volume beton dari suatu komponen struktur beton prategang, S adalah luas permukaan dari komponen struktur beton prategang, RH adalah kelembapan udara relatif, KSH adalah koefisien penyusutan, harganya ditentukan terhadap waktu antara. Contoh soal. Suatu komponen struktur berupa balok beton prategang. Gaya prategangan diberikan setelah plus minus 48 jam
setelah pengecoran, kelembapan udara relatif 75% dan rasio volume terhadap luas permukaan V per S sama dengan 3. Tegangan tarik batas atau ultimate tensile stress baja prategang FPU sama dengan 1862 Newton per mm persegi dan modulus elastisitas baja prategang adalah ES sama dengan 189.750 Newton per mm persegi. Hitunglah persentase kehilangan gaya prategang akibat penyusutan beton. Penyelesaiannya, gaya prategang diberikan 48 jam setelah pengecoran atau 2 hari setelah pengecoran. Jadi menurut persamaan di atas diperoleh tegangan susut sisa total epsilon CS sama dengan 200 kali 10 pangkat min 6 kali log 10 kali T plus 2, di mana T sama dengan 2 hari. Jadi epsilon CS sama dengan 200 kali 10 pangkat min 6 dibagi log 10 kali 2 plus 2 sama dengan 0,00033. Jadi kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Delta FSH sama dengan epsilon CS kali ES sama dengan 0,00033 dikali 189.750 sama dengan 62,62 Newton per milimeter persegi. Kita ambil tegangan awal baja prategang 75% dari tegangan batas kabel prategang. Jadi tegangan awal yaitu FSI sama dengan 75% per kali FPU sama dengan 75% dikali 1862 sama dengan 1396,5 Newton per milimeter persegi. Jadi persentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton adalah SH sama dengan delta FSH dibagi FSI kali 100% sama dengan 62,62 dibagi 1396,5 dikali 100%, yakni sama dengan 4,48%. Jika adalah kehilangan akibat relaksasi tendon atau baja. Kehilangan gaya prategang akibat relaksasi baja terjadi pada baja prategang yang perpanjangannya tetap selama satu periode yang mengalami pengurangan gaya prategang. Pengurangan gaya prategang ini akan tergantung pada lamanya perjalanan dan rasio antara prategang awal atau FPI dan prategang akhir atau FPY. Untuk rumusnya ada seperti ini untuk metode tendon stress divide dengan rumus delta FPR sama dengan FPI min FPR. Selanjutnya akan dikonversi menjadi ini, di mana 1 min log T2 min log T1 per 10 dikali FP per FPI dikurangi 0,55, di mana T merupakan durasi waktu kondisi terbebani dalam jam ya. Selanjutnya dari rumus ini dikonversi lagi menjadi rumus yang lebih sederhana. Jadi rumus dari relaksasi baja atau tendon ini seperti ini, yaitu delta FPR sama dengan F aksen PI log T per 10 dikali F aksen PI per FPY min 0,55, di mana FPI aksen merupakan tegangan awal di baja dialami elemen beton. Ya, kita akan masuk ke contoh soal. Apabila diketahui seperti soal di samping, sebuah balok prategang pratarik mempunyai bentang 50 feet atau 15,2 meter seperti dalam gambar ini. Dan diketahui FPU-nya segini, FC-nya segini, A-nya segini, dan EPS-nya segini. Carilah kehilangan prategang akibat relaksasi pada akhir 5 tahun dengan mengasumsikan relaksasi dari dongkrak hingga transfer sebesar
Carilah kehilangan prategang akibat relaksasi pada akhir 5 tahun dengan mengasumsikan bahwa kehilangan relaksasi dari pendongkeraan hingga transfer, dari perpendekan elastis, dan dari kehilangan jangka panjang akibat rangka dan susut di seluruh periode tersebut adalah 20% dari prategang awal. Asumsikan pula kuat lelehnya sebesar 230.000 PSI atau 1.571 MPa. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menghitung FPI, di mana FPI ini rumusnya FPC min delta EPR, di mana 0,75 ini adalah asumsi relaksasi akibat pendongkeraan dikali 270.000 ini dari soal, dan didapati hasil segini. Selanjutnya, tegangan tereduksi untuk menghitung kehilangan akibat relaksasi dengan rumus F aksen PI sama dengan 1 min 2% dikali hasil FPI tadi. Didapati segini, dan dalam MPa sebesar 1170. Untuk perhitungan durasi proses tegangan, relaksasi tegangan adalah, kan tadi durasinya selama 5 tahun, dan dikonversi harus dalam bentuk jam untuk waktunya. Jadi selama 5 tahun ini dikali 365. 365 adalah jumlah hari dalam setahun, dan 24 merupakan jumlah jam dalam sehari. Jadi didapati 44.000 jam. Maka kehilangan relaksasi tegangan dapat dihitung dengan rumus yang terakhir tadi. Delta FPR sama dengan F aksen PI log T per 10 dikali F aksen PI per FPY min 0,55. Untuk FPI-nya ini 162.000 dikali log 44.000 ini per 10 dikali F aksen PI sebesar ini dibagi 230.000 ini dari soal dikurangi 0,55 dan didapati 11.606 PSI atau 80 MPa. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Maaf apabila ada salah kata atau ribet dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.